Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Zulaikha dan Nabi Yusuf. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah malam pertama Zulaikha dan Nabi Yusuf. Simak video sampai habis. Sahabat budiman dimanapun Anda berada, kisah cinta para nabi memang menarik untuk diikuti serta diteladani. Salah satu kisah cinta nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan, bahkan ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaikha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satunya karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jamili Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah ataupun berpapasan di sebuah jalan sebagaimana drama di dunia maya saat ini, melainkan teman-teman karena sang Nabi merupakan budak dari salah satu majikannya. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaikha teman-teman berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Kemudian Zulaikha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf juga menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf sebagai laki-laki. Namun teman-teman, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan teman-teman, diketahui Zulaikha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulaikha. Keduanya lalu masuk rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Zulaikha. Namun teman-teman, tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah. Yakub sambil menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu menggauli dengannya. Karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Kemudian Yusuf pun teman-teman kembali mengikat celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun Zulaikha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu Zulaikha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu untuk menyelamatkan diri dari godaan Zulaikha. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaikha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Sampai pada suatu hari teman-teman, berita Zulaikha sampai tergoda kepada Nabi Yusuf tersebar ke seluruh pelosok Mesir hingga membuat Zulaikha merasa hina dan jatuh martabatnya sebagai seorang istri dari pejabat Mesir. Lalu Zulaikha mencari cara agar aibnya bisa tertutupi. Suatu hari teman-teman, Zulaikha mengundang beberapa istri dari petinggi Mesir untuk menghadiri pesta di rumahnya. Ketika wanita-wanita pejabat Mesir tiba di rumahnya, Zulaikha sudah menyediakan mangga dan sebilah pisau untuk mereka kupas dengan tangannya masing-masing. Pada saat wanita tersebut sedang mengupas mangga, dipanggillah Nabi Yusuf untuk menjumpai para wanita yang sudah berkumpul di sebuah ruangan. Seketika saja pandangan wanita-wanita Mesir itu teralihkan kepada sosok pemuda paling tampan di Mesir saat itu. Tanpa sadar teman-teman, saking terlenanya dengan ketampanan Yusuf, tangan para wanita Mesir tersebut tidak terasa mengeluarkan darah karena tersayat pisau.
Kemudian Zulaikha menyaksikan hal itu, langsung menjadikan sebuah bentuk pembelaan diri akan perbuatannya yang telah merayu Nabi Yusuf. Dan Zulaikha pun berkata kepada wanita-wanita itu, "Kalian baru sebentar tinggal di sini dan sudah merasakan bagaimana Yusuf menyihir kalian semua. Sampai-sampai tangan kalian tersayat pisau tidak merasakan sakit. Bagaimana dengan diriku yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama Yusuf? Sungguh, hal demikian membuatku tak dapat menahannya." Setelah beberapa lama Yusuf mendekam di balik penjara, namun setelah itu suami Zulaikha meninggal dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisannya yang sangat panjang. Dan kini pun Zulaikha mendapatkan nasib yang juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf di penjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Dalam suatu riwayat disampaikan bahwa sampai ia dikurung tidak terbukti kesalahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Zulaikha. Mengingat Zulaikha istri seorang pejabat negara waktu itu demi menutup aib keluarga kerajaan, maka dari itu Nabi Yusuf terpaksa dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf yang terkenal orang yang sangat santun, jujur dan cerdas. Pihak kerajaan Mesir waktu itu melihat sosok Yusuf sangat cocok untuk mengisi kekosongan jabatan dengan posisi bendahara Mesir, jika pada saat ini lebih tepatnya sebagai Menteri Keuangan Negara. Akhirnya teman-teman, Nabi Yusuf pun menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita teman-teman, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha. Zulaikha pun berkata, "Maha suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosanya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaikha ke hadapannya dan Zulaikha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya. Sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan." Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit?" Zulaikha berkata, "Demi Allah, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu, ataupun dengan kata lain sebuah cambuk." Yusuf pun kemudian mengulurkan cemetinya dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Yusuf lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikan, "Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya." Seketika itu Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, "Aku berlindung kepada Allah dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua?" Pada minggu selanjutnya teman-teman, saat Yusuf keluar dengan iring-iringan, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, "Apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu?" Zulaikha menjawab, "Aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya." Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu juga teman-teman, Yusuf bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah. Dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya dan penglihatannya dikembalikan seperti pada saat Zulaikha muda dulu, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Begitu cara Allah mengabulkan permintaan hamba yang berdoa dengan ikhlas kepadanya. Akhirnya teman-teman, Zulaikha kembali muda, cantik, serta dapat melihat kembali. Demikianlah Allah memuliakan Nabi Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Akhirnya teman-teman, malam itu hubungan layaknya suami istri pun terjadi dan ternyata Nabi Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya dan Zulaikha menjawab, "Wahai Nabiullah, suamiku impoten, syahwatnya lemah sehingga membuatnya tidak bisa berhubungan dengan wanita ketika itu. Kamu demikian tampan dan tidak ada yang menandingi, sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah." Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita
bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai kisah malam pertama Zulaikha dan Nabi Yusuf. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.